Hai, perkenalkan nama saya Natasha Gabriel. Saya berasal dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Pada video kali ini, saya akan memaparkan analisis pemecahan permasalahan sampah yang terjadi di Indonesia. Sebelum kita lanjut ke bagian analisis, kita pahami dulu yuk apa yang dimaksud dengan masalah. Masalah adalah situasi yang menghalangi tercapainya sesuatu, atau bisa juga didefinisikan sebagai situasi di mana keadaan yang sesungguhnya tidak sesuai dengan keadaan yang diharapkan. Seseorang yang memiliki masalah harus menemukan cara untuk menyelesaikannya. Cara memecahkan masalah disebut solusi. Pemecahan masalah adalah proses mengidentifikasi perbedaan antara keadaan aktual dan keadaan yang diinginkan, dan kemudian mengambil tindakan untuk menyelesaikan perbedaan tersebut. Proses pemecahan masalah melibatkan 7 langkah, yaitu yang pertama mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah, menentukan beberapa solusi alternatif, menentukan kriteria yang akan digunakan untuk mengevaluasi alternatif-alternatif tersebut, mengevaluasi alternatif, memilih alternatif, menerapkan alternatif yang telah dipilih, mengevaluasi hasil untuk menentukan apakah telah diperoleh solusi yang memuaskan. The forces of problem solving terdiri dari communication, collaboration, critical thinking, dan creativity. Laporan National Educational Association mengklaim bahwa di antara begitu banyak keterampilan dan kemampuan, force inilah yang menjadi keterampilan yang paling vital bagi masyarakat saat ini dan masa depan. Kemampuan komunikasi mencakup kemampuan untuk mengartikulasikan pikiran dan gagasan secara efektif, menggunakan keterampilan komunikasi lisan, tertulis, dan nonverbal dalam berbagai bentuk dan konteks, mendengarkan secara efektif untuk menguraikan makna, menggunakan komunikasi untuk berbagai tujuan, serta untuk berkomunikasi secara efektif dalam lingkungan yang beragam. Kemampuan berkolaborasi dengan orang lain mencakup kemampuan untuk bekerja secara efektif dan penuh hormat dengan tim yang beragam, melatih fleksibilitas dan kemampuan untuk membantu dalam mencapai tujuan bersama, bertanggung jawab bersama untuk pekerjaan yang kolaboratif, serta menghargai setiap kontribusi individu yang dilakukan oleh anggota tim. Kemampuan critical thinking bertujuan untuk dapat menganalisis interaksi secara keseluruhan, membuat penilaian dan keputusan, menganalisis dan mengevaluasi bukti dan argumen, serta memecahkan berbagai jenis masalah dengan cara yang inovatif. Menurut Bloom, kreativitas adalah keterampilan berpikir tingkat tertinggi yang berkembang dari keterampilan lain, seperti mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi. Dalam tahap creativity, perlu menggunakan berbagai teknik untuk menciptakan ide, kemudian memperbaiki ide tersebut untuk meningkatkan kreativitas, dan perlu responsif terhadap perspektif baru dan beragam. Nah, apa sih permasalahan sampah yang terjadi di Indonesia? Sekitar 4,8 juta ton per tahun sampah plastik di Indonesia itu tidak dapat dikelola dengan baik. Nah, kemudian Waste for Change hadir untuk menyelesaikan permasalahan sampah tersebut. Waste for Change resmi didirikan oleh Muhammad Bijaksana Junerosano dengan nama PT Waste for Change Alam Indonesia dan berlokasi di Bekasi Timur, Indonesia. Nah, sekarang kita analisis forces dari Waste for Change. Yang pertama, kemampuan komunikasi. Waste for Change mengajak masyarakat luas, terutama yang bertempat tinggal di Jabodetabek, untuk menggunakan jasanya mengolah sampah. Melalui website dan sosial media, Waste for Change telah berhasil membuat banyak orang ikut berkontribusi untuk mengumpulkan sampah dan memberikan kepada Waste for Change untuk dikelola. Selanjutnya, kemampuan kolaborasi. Waste for Change telah bekerja sama dengan mitra daur ulang penyedia RDF teknologi guna meluncurkan program Zero Waste to Landfill. Dan juga Waste for Change bekerja sama dengan Greeneration Foundation mengadakan Indonesia Circular Economy Forum untuk yang pertama kalinya.
Kemampuan critical thinking. Waste for Change tercetus dari diskusi untuk membentuk perusahaan pengelolaan sampah untuk mengurangi sampah di TPA, mengingat permasalahan sampah merupakan permasalahan yang tak kunjung selesai. Waste for Change bertekad untuk mencapai Indonesia bebas sampah melalui perubahan ekosistem pengelolaan sampah yang bertanggung jawab melalui berbagai programnya. Kreativitas. Waste for Change menyediakan berbagai macam layanan, di antaranya consult, campaign, collect, dan create. Consult menyediakan riset berbasis data serta masukan dari ahli-ahli persampahan di tingkat lokal dalam rangka mengoptimalkan solusi pengelolaan sampah. Contoh program dari Consult adalah Solid Waste Management Research. Campaign memfasilitasi program sosialisasi dan edukasi antar pemangku kepentingan untuk menciptakan perubahan ekosistem dalam rangka mewujudkan ekonomi sirkular. Contoh programnya adalah AKABIS atau Waste Management Academy. Collect memfasilitasi klien dengan pengangkutan sampah terpilah, tempat sampah terpilah, serta laporan mengenai alur sampah. Contoh programnya adalah Residential Area Waste Management, Personal Waste Management, Event Waste Management, dan Commercial Area Waste Management. Create memproses sampah yang terkumpul dengan cara yang bertanggung jawab untuk diubah menjadi material daur ulang. Contoh programnya adalah Extended Producer Responsibility dan In-Store Recycling. Sekian analisis pemecahan permasalahan sampah di Indonesia. I'm Natasha Gabriel, signing out. Bye!